Kumpulan kata-kata bijak dan pesan-pesan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Bapak Pluralisme Indonesia. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Allah itu maha besar, Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena Ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai, dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu pertama kebudayaan akan mati, kedua Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. Berkat perbedaan, semuanya jati terang benderang. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Rentenir memang melakukan kerja manipulatif karena ia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Sementara Tuhan tidak memanipulasikan apa-apa, yang diberikannya hanyalah kehidupan itu sendiri. Terserah mau diapakan oleh manusia, dijadikan ajang pengerusakan, atau lahan penyejahteraan hidup. Jika kita merasa Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Tuhan tidak perlu dibela, karena Dia yang Maha Kuasa. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Perbedaan dalam berbagai hal, termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan suatu masalah. Tuhan tidak perlu dibela. Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.
Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak asasi warganya. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun. Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Patung polisi, polisi tidur, dan hotgang. Kalau mau melakukan perubahan jangan pernah tunduk pada kenyataan. Asalkan kau yakin berada di jalan yang benar, maka lanjutkan saja. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir. Bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan, agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya, walaupun itu tidak akan pernah tercapai. Upayanya yang penting, bukan tercapainya hasil mutlak. Persamaan teologis antara dua agama tidak akan mungkin ada kalau diartikan sebagai hak merumuskan kebenaran mutlak Tuhan. Namun persamaan kedudukan di muka hukum dapat ditegakkan selama ada yang memberi perlakuan sama. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar, yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI. Inspire and be inspired. God bless.